ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membacakan kitab karya Imam Al-Ghazali, itu Ayyuhal Walad. Yang ada bukunya silahkan dibuka, yang belum tolong dibagikan, masih ada sisanya dipegang ya. Itu ada teks bahasa Indonesianya, bisa sambil dipahami. Jadi halaman halaman 17 ya, halaman 17 di tengah itu. Ayyuhal waladu khulasatul ilmi an ta'lama ta'ah wal ibadah mahiyah. Ya. Atau kalau teks bahasa Indonesianya, wahai anakku, intisari ilmu adalah bahwa kamu dapat mengerti tentang ketaatan dan ibadah apa itu sebenarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, khulasatul ilmi. Nah, jadi ini kalimat wahai anakku ini daripada Imam Ghazali yang dia tuakan kepada murid yang minta nasihat khusus kepada dia. Begitu juga berarti beliau menuangkan nasihat itu kepada kita yang belajar dan membaca kitab ini. Ya, jadi bukan kalimat turun yang menyebut dia sebagai anak, tapi ini kalimat Imam Ghazali. Beliau menyebutkan wahai anakku khulasatul ilmi. Sambil pian perhatikan terjemahan bahasa Indonesianya. Khulasatul ilmi, intisari daripada ilmu, anta'lama ta'ata, bahwa engkau mengetahui dengan ketaatan, wal ibadata, dan ibadah, mahiyya, apa sih maknanya, apa sih sebenarnya, apa sih hakikatnya. Ilmu itu adalah untuk memberikan tahu kepada kita mana itu ketaatan, bagaimana cara mengerjakan ketaatan tersebut, mana itu ibadah, bagaimana cara mengerjakan ibadah itu. Nah, itu caranya. Jadi kalau pian baca terjemahnya, pian sambil pahami, ulun memaknainya. Kadang kita secara tekstual bahasa kurang mengerti maksud daripada Imam Al-Ghazali. Maksud Imam Ghazali ini begini. Ilmu itu intinya adalah untuk memberikan kita tahu mana ketaatan, mana yang bukan ketaatan, mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Kemudian juga dengan ilmu kita diberitahu caranya. Ini taat, bagaimana cara mengerjakan taatnya. Ini ibadah, bagaimana cara mengerjakan ibadahnya. Maka tersesatlah orang, maka bohonglah orang yang menyangka ibadah, yang menyangka taat, tapi dia tidak mengetahui dengan ilmunya. Jadi orang ahli ilmu itu dia akan tahu, oh ini yang taat ini, oh ini yang ibadah ini. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, di kitab itu pian bisa garisi, artinya pian pahami. Nah, di sini kan ada kalimat taat dan ibadah. Ini kadang orang kadang ngerti. Seakan-akan taat lawan ibadah itu satu kalimat dia lah Bu. Kita harus mengerjakan taat, kita harus mengerjakan ibadah. Nah, kadang kita kada tahu apa sih taat, apa sih ibadah, apa bedanya taat lawan ibadah. Nah, kan begitu. Nah, ini perlu kita garis bawahi, perlu kita ketahui. Kalau taat itu taat itu adalah a'am minal ibadah. Pekerjaan yang baik lebih umum daripada ibadah, itu taat. Kenapa? Al-ibadah khassah lillah. Ibadah itu khusus kepada Allah, itu disebut ibadah. Kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita berzikir, kita bersalawat, itu namanya ibadah. Kalau taat tidak ada batasan kepada Allah. Kita berbakti sama orang tua, itu namanya taat sama Allah. Jadi lebih luas maknanya daripada ibadah.
kita membantu sesama kita, 17-an memperingati dengan membaca tahlil, mengenang kepada orang-orang salihin. Nah, itu bentuk ketaatan. Kita bersedekah, bentuk ketaatan. Jadi makna taat itu lebih luas daripada ibadah. Kalau ibadah itu nanti khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Al-Ghazali, dengan ilmu kita bisa tahu mana bentuk taat, mana bentuk ibadah. Nah, karena mirip-mirip kadang bentuk ketaatan dan ibadah ini dengan adatan. Apa adat itu kita? Kebiasaan. Kebiasaan. Nah, Bu, orang kalau kepanasan keluar pada rumah batutup kepala ya. Nah, ada juga orang yang keluar rumah pakai kerudung, mirip-mirip kok. Nah, namun yang batutup kepala tuh kada orang Islam aja. Orang di luar Islam kepanasan batutup kepala juga. Nah, cuma yang membedakan adalah di mana caranya ia melakukan taat dan ibadahnya dengan menutup kepalanya. Itu diaturlah dengan syariat yang memberitahu kita tadi caranya adalah ilmu. Kayak mana supaya kita tadi itu dinilai daripadanya itu ibadah. Dan bedanya lagi dan adat lawan ibadah. Kalau adat itu dikerjakan kada dapat pahala. Kalau ibadah dikerjakan dapat pahala. Bagaimana kita makannya lah? Banyak kayak orang makan Islam Pak, ada Islam Pak. Makan tangan kanan banyak lah. Nah, cuma ketika kita tahu ilmunya, oh ini sunnah pakai tangan sebelah kanan, baca doanya ini, maka duduknya kita makan tadi bernilai ibadah. Jadi rugi kalau orang yang kada tahu ini sekedar dia melakukan aktivitas dalam kesehariannya tapi kada bernilai ibadah. Nah, dari Imam Ghazali, ketahuilah ilmu itu yang memberikan kita tahu. Makanya kita hadir di majelis, kita belajar, kita bertanya dengan orang-orang salihin sehingga aktivitas kita, ucapan kita, taat kita, ibadah kita, keseharian kita bernilai ibadah, kada sekadar taat saja. Nah, kemudian beliau mengatakan, "I'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atu syari' fil awamir wan nawahi." Dan ketahuilah sesungguhnya ketaatan dan ibadah itu mengikut dia kepada aturan syariat. Taat lawan ibadah harus mengikuti lawan syariat. Fil awamiri di dalam perintah, wan nawahi dan di dalam larangan. Jadi keterikatan antara taat dan ibadah itu harus sesuai syariatnya. Bil qauli dengan ucapan, wal fi'li dengan perbuatan. Yakni maksudnya kullu ma taqul wa taf'al, seluruh apa saja yang engkau katakan, ucapkan, dan seluruh apapun yang engkau kerjakan, engkau perbuat, wa tatruku, dan segala sesuatu yang engkau tinggalkan, yakunu biqtida'i syara', yaitu dengan mengikuti aturan syariat. Jadi aturan syariat itu datangnya dari Allah dan Rasul. Nah, itu boleh ada di atas kepala kita. Ya, jadi menjadi mizan daripada qaulika wa amalika, menjadi timbangan daripada perkataan dan perbuatan kita sesuai kada lawan syariat. Bila kada sesuai lawan syariat, jangan berucap. Bila kada sesuai lawan syariat, jangan bekerja atau jangan melakukan sesuatu. Bila dilarang oleh syariat, jangan diucapkan. Bila dilarang oleh syariat, jangan dikerjakan. Harus diangkat di atas kepala itu syariat.
Ya, 17-an hari yang sangat 17 Agustus hari yang sangat dimuliakan oleh bangsa Indonesia. Wajib hukumnya kita tadi mencintai tanah air. Nah, cuma harus mutaba'atu syari', harus mengikut lawan syariat itu juga yang ditanamkan oleh pejuang-pejuang kita sehingga berlandaskan Undang-Undang Dasar 1445 Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil, dan yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat, oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nggak boleh dibeda-bedakan. Makanya kemarin ribut, kenapa orang mau pacaran pakai kerudung harus lepas kerudung. Nah, ini namanya melanggar daripada kebijakan syariat, juga melanggar daripada Pancasila, melanggar daripada isi perjuangan daripada pejuang-pejuang pemimpin bangsa kita Indonesia. Nah, jadi harus syariat itu kita junjung di atas daripada segala-galanya. Nah, kebanyakan karena kita muslim di sini, aturan-aturan negara kita ini alhamdulillah banyak yang muwafaqah, banyak yang sesuai dengan aturan syariat. Nah, jadi bila kita melanggar atau tidak sesuai dengan syariat, ya berupaya kita untuk meninggalkannya. Nah, banyak kadanglah misalkan pesta 17 Agustus diisi dengan acara-acara yang membuka aurat, yang membuat lupa sama Allah. Mulai 7:30 buat penyanyian aja, makam ada panggung di higa langgar, di higa masjid. Sampai waktu zuhur kita libur dulu hari ini sembahyangan. Karena 17-an lah, ini bukannya cara merayakan kemerdekaan. Justru kemerdekaan itu kita dapatkan dengan adanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang muslim yang merayakan kemerdekaan dengan cinta dasar dalam hatinya kepada negaranya Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan para pejuang kita ya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita sebagai orang-orang Indonesia bisa aman, rukun, damai, baik, taat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi pemimpin-pemimpin kita juga kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali harus sesuai. Kata-kata kalian timbangannya adalah syariat. Perbuatan kalian timbangannya adalah syariat. Jangan mengikuti orang barat. Kalau pakaiannya ketat, ikut ketat. Kalau pakaiannya di atas lutut, ikut di atas lutut. Kalau ada kawin laki-laki sama laki-laki, umpat juga kawin laki-laki lawan laki-laki. Naudzubillah summa naudzubillah min. Jadi adalah mikdarnya adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika kita meninggalkan sesuatu kayak itu juga. Meninggalkan sesuatu adalah karena sebab dilarang oleh syariat. Kalau tidak dilarang oleh syariat, kerjakan. Sumpah nurut bipeja. Berusaha kayak orangnya itu, dilihat mikdarnya adalah syariat. Selama Anda tidak mencuri, selama Anda tidak berbohong, selama Anda tidak melanggar syariat, kerjakan. Karena talabul halal ibadah, mencari yang halal itu adalah ibadah. Apa aja digawi, yang penting halal dan berkah. Nah, jadi tolak ukurnya meninggalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu adalah dengan syariat, ya, adalah syariat. Kama law surta yaumal id, dikatakan kata beliau, kata Imam Ghazali contohnya. Sebagaimana contohnya kata beliau, andai ada di antara kalian yang berpuasa
Berpuasa apa hukumnya? Ibadah kok, taat kalau cuma orang mengerjakan kada berlandaskan ilmu dan syariat, kada sesuai syariat. Lalu dia berpuasa yaumal idi pada hari raya. Orang hari raya boy inya puasa. Padahal puasa apa ibadah? Tapi kada sesuai syariat, kada sesuai lawan ilmunya. Wa ayyamin tasyrik, begitu juga di waktu-waktu tasyrik. Tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah itu hari tasyrik namanya. Takunu asiyah. Orang yang berpuasa pada saat itu menjadi orang yang dihitung bermaksiat. Hari raya boleh nggak berpuasa bu? Haram berpuasa. Digasaknya juga berpuasa. Maka berpuasanya beribadah, kan bermaksiat. Nah, jadinya maksiat. Kenapa? Kada sesuai lawan aturan syariat. Saking orang ini kada pernah ketinggalan sholat 5 waktu, sholat sunnah dan semacamnya. Ibu-ibu sekalinya datang waktu haidnya bulan tatap juga sama. Yang sekalinya kada berliburan. Ini jadinya ibadah taat ke maksiat jadinya. Maksiat walaupun seakan-akan dia mengerjakan ibadah tapi tidak sesuai dengan syariat. Pahamlah di sini. Nah, jadi harus sesuai dengan syariat. Sallaita atau orang yang salat, engkau salat misalkan fi thawbin maksubin, dengan pakaian yang engkau curi, nyuri pakaian, ngambil barang orang. Sekalinya bajunya dipakai kesan sambah yang kesan ke majelis wa in kanat surat al-ibadah ta'tam. Ini orang walaupun gambarannya atau zahirnya dia tadi itu beribadah, tapi pada hakikatnya dia berdosa dan melakukan maksiat. Nah, ini harusnya. Jadi kita harus tahu ya, berwudu itu perhatian kita dari mana banyu wudu itu ya. Di muka rumah orang ada keran diputar berwudu. Nah, bepadah kada ada. Gosoknya ini adalah menguasai hak orang atau mengambil hak orang. Ya, jadi kita harus tahu bola di mana sesuai aturan yang diajarkan oleh syariat. Jangan kita tadi itu melakukannya seakan-akan gambarannya benar, tapi justru menurut syariat ini adalah sesuatu yang salah. Sembahyang subuh misalkan ya lah, ajar rasa kurang BPS sembahyang subuh ini 2 rakaat aja. Belum dinang banyak dosa ini, lu tambahi pak kalau subuhnya 4 rakaat. Tidak boleh, nggak sesuai syariat karena contoh apa yang diberikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syariat itu di atas segala-galanya. Ayuhal waladu yang bagi laka an yakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Wahai anakku, kata beliau, maka sepantasnya bagi kalian adalah melakukan atau berucap dan mengerjakan sesuatu itu yang sesuai dengan aturan syariat. Ucapannya apa yang diajarkan oleh syariat, perbuatannya apa yang diajarkan oleh syariat, itu yang dikerjakan. Cocoki kata beliau, atau sesuaikan ucapan dan perbuatan kita dengan syariat. Idil ilmu wal amalu bila iktida'i syara' dhalalah, dikatakan karena ilmu begitu juga amal, ilmu dan amal bila iktida'i syara' tidak mengikuti dengan syariat, dhalalah, maka akan tersesat, jatuhnya sesat kena. Ilmu tapi dikarang-karang, tahu ilmunya dikarang-karang, dibikin-bikin sendiri, tidak mengikuti contohnya yang membawa syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jadinya tersesat. Begitu juga dengan amal. Nah, makanya dahulu itu ada orang-orang Khawarij, ada orang-orang Bughah. Khawarij ini menghukumi orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Ada orang yang menentang dengan kepemimpinan.
Banyak zaman dahulu dengan fitnah-fitnah ini. Kenapa? Karena tidak mengikuti ikhtilaf syara, karena tidak mengikuti aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seandainya mereka itu mengikuti aturan dari Allah dan Rasul, maka mereka tidak akan tersesat. Wayang bagilaka, dan hendaknya bagi kalian sepatutnya Allah tabtara, tidak tertipu. Nah di sini Imam Ghazali menyebutkan, karena zaman Imam Ghazali dulu berkembangnya aliran-aliran batiniyah, aliran batiniyah atau sekte batiniyah. Mereka ini ada yang tidak lagi melaksanakan syariat-syariat, karena mereka merasa dirinya sudah menyatu dengan Tuhannya. Nah ini ya, menyatu dengan Tuhannya. Nah ini kata Imam Al-Ghazali, jangan tertipu kalian bisyafah, dengan sesuatu yang berlebih-lebihan, waqama, atau perkataan-perkataan yang aneh, yang gaib, as-sufiyah, yang datang daripada kalangan sufiyah, kata beliau. Nah, yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengklaim dirinya sufi tapi batiniyah. Ada sebagian mereka yang benar dan ada sebagian mereka yang tidak benar. Nah, dengan kalimat-kalimatnya tersebut, tapi kita orang yang awam ini tidak boleh mengikuti kepada mereka. Harus menjaga tetap diri kita dengan syariat. Kalau terkenalnya, kalau di daerah Timur Tengah itu seperti Ibnu Arabi, Syekh Yazid Al-Bustami, atau yang di daerah Pulau Jawa yang terkenal Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, atau di daerah kita ini yang terkenal seperti Syekh Abdul Hamid Abulung. Nah itu kalimat-kalimat yang mereka keluarkan itu tidak bisa dicerna oleh orang awam. Jangan tertipu dengan kalimat-kalimat tersebut. Seperti kalimat mereka, diantaranya menyebutkan kalau saya tidak ada Tuhan kecuali, dia mengatakannya Tuhan itu diantaranya seperti kalimat Ibnu Arabi mengatakan, tidak ada di dalam jubahku ini kecuali adalah Tuhan semesta alam. Kalimatnya ya. Jadi kalimatnya tinggi orang-orang Sufiyah yang dia itu mengatakan kalimat yang aneh, khawariqul adah, yang tidak sesuai dengan pendengaran kita. Nah, kita orang yang awam gak boleh meniru semacam itu, dan gak boleh juga kita belajar dengan hal yang semacam itu. Tetap kita mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna suluk hadha, karena jalan ini, at-tariq ini jalan, yakunu bil mujahadah, kita berjalan dengan kesungguhan, waqat syahwatin nafas, dan memutus daripada syahwat yang ada di dalam nafsu kita, waqatli hawa, memerangi daripada hawa nafsunya, bisayfir riyadhah, dengan pedang riyadhah, latihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la biqamah wa turha, tidak dengan cara yang aneh-aneh dan yang gaib-gaib, serta dengan kalimat yang bohong-bohong. Nah, karena ada yang benar-benar ulama semacam itu ada, tapi kebanyakannya banyak orang-orang yang bohong dengan kalimat-kalimat tersebut. Di daerah kita ini banyak kayak itu tuh. Ada satu dua pengajian, nah itu biasanya pengajiannya itu lebih jam 12 malam sampai subuh hanya buka. Kebiasaan. Lawan yang hadir-hadir ini dipadahi, jangan diungkai pengajian kita ini ke tengah layar.
Kenapa? Karena mereka belum sampai lagi. Sekali isinya apa Bu? Isinya batamat sambahyang. Mereka mati sudah sambahyang, tabus sertifikat 5 juta, dijamin masuk surga. Subhanallah. Ada boleh ulun melalui orang maka itu ada, melalui orangnya ada. Ujar ulun melihat bank sertifikatnya, ada BP sertifikatnya. Mbah itu ada lawas ketahuan pulang, apa kabar sertifikat semalam di ulun. Nah, alhamdulillah BP jarinya ulun semalam pas duit ke dada. Ada orang yang hanya masuk ke pengajian itu kada kawa menapus lagi lawan sertifikat 5 juta jar ulun sandai ya pun aku nih. Sementara aku akhirnya disandai sertifikat adalah aku bisa mendengar sertifikat surga atau sanda. Sertifikat rumah malah adanya sertifikat surga atau sanda. Ini macam-macam main aliran. Jadi mulai di zaman Imam Ghazali itu sudah bermacam-macam aliran karena mereka tadi itu bebas memahami agama dengan pemahamannya tidak berlandaskan dengan syariatnya Allah dan Rasulnya, sehingga ya orang-orang awam ini yang tidak sampai mereka ingin maju diri juga seperti mereka itu menjadi sesat akhirnya dengan pengetahuan semacam itu tadi ya. Jadi bagi kita udah cukup, nggak usah mengikuti mereka semacam itu tadi. Wa'lam anna lisan, dan ketahuilah sesungguhnya lisan al-mutlaq yang benar-benar murni, wal qalb al-mutlaq, dan daripada hati dan hati yang tertutup, al-mamlu'a bil ghaflah, yang terpenuhi dengan kelupaan, wasyahawah, dan syahwat, alamatus syaqa, itu akan menyebabkan akan menunjukkan satu alamat ciri-ciri orang-orang yang celaka. Fa idza lam taqtulin nafsa bisidqil mujahadah, lalu apabila tidak diperangi nafsu kita tadi dengan benar-benar mujahadah, dengan benar-benar kita berjihad bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu kita, kala yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah, maka tidak akan mungkin hidup hatinya kita dengan cahaya-cahaya ma'rifat. Nih, jadi caranya ma'rifat itu pertama dengan syariat, sesuai syariatnya, lalu ditingkatkan dengan mujahadah zahir dan batin kita, sehingga ketika kita tadi itu sudah bisa mujahadah, berperang lawan hawa nafsu kita zahir dan batin, maka akan hidup hati kita dengan cahaya ma'rifat. Di sanalah orang yang disebut dengan arif billah. Orang arif billah kenal lawan Allah, tahu lawan Allah itu ada jalannya. Ujar Imam Ghazali kadang sing luncat sampai itu tangga boleh bawah naik sampai ke atas. Ujar Imam Ghazali kalau ikan dari bawah langsung loncat ke atas, ada orang yang selamat. Ada juga kebanyakannya nang tabarusuk kubur nyala. Kebanyakannya apa Bu? Celaka. Maka kata beliau, kalian menaiki tangga-tangga ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangga syariat. Naiklah dengan tangga mujahadah nafas, melatih hawa nafsu kita, ditinggalkan yang haram, ditinggalkan yang maksiat, bahkan dikurangi daripada yang halal sekalipun. Tidurnya dikurangi, makannya dikurangi, ngobrolnya, bepandirnya dikurangi, banyaki diganti lawan ibadah, ganti lawan puasa, ganti lawan zikir. Itu namanya mujahadatun nafas. Maka ujar Nabi ketika pulang perang Badar, Nabi 313 musuh 4.000 lebih.
Orang kafir 4.000 lebih 40.000 4.000 lebih berhadapan lawan pasukan muslim 300 saja jumlahnya, menang pasukan muslim. Tuntung menang bahagia pasukan muslimin, bisa mengalahkan orang kafir yang banyak. Ujar Nabi, jangan gembira, kita pergi dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang jauh lebih besar. Ujar para sahabat, ada lagi perang setelah ini Rasulullah mengganal pada Badar ini? Ujar Rasulullah, ada perang melawan hawa nafsu. Percuma kita beribadah lawan Allah, taat lawan Allah, kalau kita mengerjakannya dengan hawa nafsu kita. Maka kita latih itu, sehingga kita benar bisa melatih hawa nafsu, hilang hawa nafsu ini, yang ada hanyalah Allah. Nah itu benar. Berdiri itu kada lirik kanan lirik kiri, mengangkat takbir itu kada ingat asar, kada ingat napa-napa lagi. Setiap kalimat iya kana budu wa iya kana stain itu meneteskan air matanya, karena yang dia minta pertolongan dan dia sembah hanyalah Allah. Di sana orang bisa disebut dengan arif billah. Kenal lawan Allah. Orang kalau sudah tahu rasanya ulah. Nah jadi dikatakan ilmu arif billah ini, ilmu ma'rifat ini adalah ilmu rasa. Pernahkah ibu-ibu tengah malam berjalan di tempat yang sunyi atau di rumah sorangan, boleh mati lampu tengah malam, ada berbunyi merasa ambian bu, merinding di beloknya. Nah itu rasa, rasa. Maka ma'rifah itu adalah ilmu rasa, di mana seseorang itu bisa mendapatkan kenikmatan saat dia mengucapkan la ilaha illallah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Orang yang menyebut nama Allah itu akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Nah, itu ma'rifat. Itu ma'rifat. Padahal cuma dia tadi ketakutan, tapi bisa merasakan. Nah, begitu juga orang ada makanan di hadapannya. Kalau orang sudah terbiasa makan makanan itu, walaupun belum disantapnya, dia sudah tahu rasanya bagaimana. Kurang untuk ulah bisa terasai makan lombok. Dijuru bilang sepiring habisakan terus sepiringan. Kita makan lalu. Kenapa? Karena belum pian makan, pian sudah tahu rasanya. Beda lawan orang makan tahu rasanya. Makan jauh manis ini jauh dimakannya 2-3 biji sahur langsung masukannya untung. Mbahnya apa? Ini orang yang kada tahu. Maka dengan mujahadah itu orang biasa sholat kada ketinggalan tahajudnya, biasa sholat duha kada ketinggalan, sholat isyraqnya, puasa Senin Kemisnya, dia melatih. Nah di sana dia akan mendapatkan rasa. Sedih buatnya kalau sampai ketinggalan sholat tahajud hatinya. Karena kalau diganti jadinya lawan apa-apa, lawan duit, lawan apa kalau diganti sudah ada lezat daripada di dalam hati imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah berbeda orang tadi nambah pada ma'rifat. Kita ini sampai sudah tahu, sudah lawan Tuhan, kenal lawan Tuhan, berapa lagi sembahyang ujarinya. Nah ini sama orang yang kada pernah merasakan makanan tadi. Cuma angan-angannya, kadang inilah, padas kah kada, manis kah kada. Maka dia tidak mungkin akan bisa merasakan makanan tersebut kalau dia tidak makan. Nah, maka dengan mujahadatun nafas dia melatih dirinya tadi, menambah dekat dia dan tambah dia kenal kepada Tuhannya. Begitu kata Imam Ghazali, kalau Anda ingin ma'rifat billah, ingin arif billah. Wa'lam anna ba'da masalikika allati sa'altani anha. Dan ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya sebagian daripada orang yang berjalan di antara kalian, allati sa'altani, yang bertanya mereka kepadaku anha, daripadanya ma'rifah,
La yastaqim, tidak benar-benar jawabannya bil kitabah wal qaul, dengan tulisan dan ucapan. In tablugh tilkal halah ta'rif ma hiya. Jika kamu telah sampai pada kondisi itu, maka kamu akan mengerti apa hal itu sebenarnya. Wa illa fa ilmuha bil mustahilati bi annaha dzauqiyyah wa kullu ma yakunu dzauqiyyan la yastaqimu wasfuha bil qaul. Kahalawatil halwi wa mararatil murri la ta'rif illa bidzauq. Nah, benar kan? Apa jadi Imam Ghazali? Ya? Jika kamu telah sampai pada kondisi itu, maka kamu akan mengerti apa hal itu sebenarnya. Dan jika tidak, artinya jika kamu belum sampai ke tingkatan itu, maka mengetahui persoalan itu termasuk hal-hal yang mustahil. Karena sesungguhnya persoalan itu merupakan persoalan daya rasa, kata beliau. Dan setiap sesuatu yang keberadaannya sebagai daya rasa, maka tidak dapat dikemukakan penjelasan sifatnya dengan sekedar ucapan. Seperti manisnya rasa manis dan pahitnya rasa pahit, itu tidak dapat kamu mengerti kecuali dengan dirasakan atau dicicipi. Jadi kisahnya aja, sembahyang kada tahu, kisahkan lawan Tuhan. Berarti apa? Kisahnya aja masih yang tahu, kada tahu caranya. Menghendak tahu, rasakan. Subhanallah. Kama hukiya anna aininan kataba ila sahibin lahu an arifni laddatal mujama'ah kaifa takunu. Sebagaimana dihikayatkan ya, bahwa ada seseorang yang lemah, lelaki lemah atau lelaki yang tidak bisa naik syahwatnya, menulis surat kepada kawannya, yaitu diantaranya berisi kalimat, berilah pemahaman kepada saya tentang kelezatan berhubungan suami istri, bagaimana itu adanya. Sama jadi kita tadi, orang nambah kawin kada tahu rasanya. Walaupun hayalannya 1000 kali, tetap kada tahu rasanya. Yang tahu rasanya adalah orang yang sudah menikah dan meninggal. Ujar Ustaz ulun dulu ulah. Ujar Sidin amun ikam hendak tahu orang kawin itu nah. Jadi Sidin ikam mahayal yang nyaman-nyamannya aja. Ikam kalau hendak tahu rasanya kawin, jadi Sidin naik ikam di atas kapal. Naik di atas kapal yang ombaknya sedang tinggi, sedang besar. Nah itu Sidin orang nang kawin. Orang nang baru kawin itu Sidin di atas kapal, ada ombak, lurus saja jalannya, hendak belok ke kiri, hendak belok ke kanan, hendak ke muka, hendak ke belakang, hendaknya kayak apa aja. Cuma kalau sudah kawin Sidin kena sama ikan naik di atas kapal, ombaknya besar. Ikan hendak ke kanan, ombaknya ke kiri, ditariknya ke kiri. Ikan hendak ke kiri, ombaknya besar, ditariknya ke kanan pula. Jadi dia apa? Kada kawas stabil. Orang berumah tangga itu kada kawas stabil. Kayak apa supaya stabil? Kita takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya stabil. Kada ada orang hidup tuh berumah tangga. Mulai awal kawin sampai habis tenang aja jalannya. Orang nambi sutulin berumah tangga boy masalah. Apalagi nang bermata lawan betelinga. Pasti ada aja masalahnya. Pasti ada aja masalahnya. Jadi kita harus menaiki kapal syukur dan sabar sehingga stabil. Harus ada syukurnya, harus ada sabarnya. Ini yang berulah kita selamat daripada ombak. Tapi ombak tetap menghampas kepada kita, tetap ada di antara kita. Tapi ketika kita ingin selamat, jalan dengan kapal syukur lawan sabar. Nah Jasidin, itu hanya kawin kan Jasidin, hanya kawin. Lalu Pak Ustadz, namun sudah berisi anak, Pak udah kayak Pak Jasidin, ikan berisi anak, kapal ikan ada di dalam ombak, pecah pulang kapal ikan tuh. Jasidin lah, miris kapal ikan tuh ya Jasidin. Bingung, ya, pasti ada kebingungan dan ada
kekhawatiran kalau tenggelam, kalau sebab anak ini kita jadi binasa. Tidak sedikit orang yang mendidik anaknya salah, anaknya jadi pecandu narkoba. Ada sedikit orang salah melajari anak, mendidik anak, anaknya itu bisa membahayakan kepada orang tuanya dunia sampai akhiratnya. Nah, jadi ini kan dalam kapalnya itu pun sudah berbibit, nah, jangan ombak presiden. Tapi kalau sudah berisi anak, kapal pecah. Makanya kapal pecah. Artinya dunia akhiratnya perlu kita perhatikan. Majalahnya habis, bukan pempes pulang. Susunya habis pulang, gajian belum, sekalinya garing lah, inilah. Nah ini, makanya kita sebagai orang tua perlu didikan sesuai anjuran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah begitu juga sih. Nah dalam kalimat itu disebutkan malam yaduk lam yadri. Orang yang kadang merasa itu ada bakal tahu. Nah ada warung pula merasa maka tahu. Nah banyak kadang merasa lagi nggak tahu. Jadi ada orang yang menulis surat Imam Ghazali, ada akan pengelolaan aku kayak apa kan ngarannya orang kawin itu. Nah, dibalas isi suratnya bagaimana aja kalian tadi itu. Fakatabalahu fi jawabi. Kemudian dijawab, ya fulan inni kuntu hasibtuka aninan faqat. Nah fulan sesungguhnya dulu saya menduga dirimu hanya sebagai orang yang lemah saja. Nah, dia menjawab, wal an aratu annaka anin wa ahmaq. Nah, ternyata jadinya aku sekarang tahu ikam ini bukan hanya lemah syahwatnya saja, tapi juga bodoh, kata dia ya. Nah, artinya apa? Orang yang tahu rasanya bagaimana pernikahan dan kawin itu adalah orang yang sudah melaksanakan pernikahan dan perkawin. Orang yang baru kan bakal tahu, biar dikisahkan kayak apa gitu. Nah, kada bakal ada tahu. Lianna hadhil ladzat dzauqiyah, ini adalah kelezatan kata dia tentang rasa. Intasil ilaiha ta'rif, kalau kamu sudah sampai, sudah wayahnya kawin, baru kamu akan tahu rasanya. Wa illa, dan jika tidak, hanya setakim wasfuha gak bisa disebutkan gimana sifatnya, enaknya kayak apa, susahnya kayak apa, gak bisa diceritakan. Bil qauli wal kitabati, dengan kalimat dan dengan tulisan. Nah jadi kayak ini berarti resepnya. Nah bila kita itu hendak mengetahui sesuatu, betakun lawan ahlinya. Mun lawan lain ahlinya bisa menyebabkan kebodohan kepada kita, kesesatan kepada kita, atau bisa menyebabkan kemudaratan kepada kita. Banyak boleh sekarang orang-orang yang ada di akhir zaman ini berlagak seperti orang yang paling tahu. Nah ini bahaya jadinya. Kita beisi penyakit jantung betakun lawan dokter apa kok? Dokter jantung, jangan lawan dokter sakit gigi. Karena dicabut jantung dia. Jadi harus bertanya dengan orang ahlinya. Begitu juga kita berkonsultasi tentang sesuatu ibadah, maka kita bertanya sama ulama, jangan bertakun lawan orang kada ngerti juga. Di sini itu kita bagamis taus pangjar, bahupiah, berjubah kada ketinggalan. Lihat dulu ulama, kada apa pakaiannya saja seperti ulama. Karena bahaya. Ada orang dahulu masuk di kampung boleh pakaiannya seperti ulama. Sorban, berjubah, hanya pindah di kampung itu. Jadi orang kampung itu menyangkai, oh si ini alim. Kenapa pakaiannya pakaian ulama? Banyak sekarang ini yang kayak itulah. Akhirnya ada lawas di kampung itu, boy, ada orang yang meninggal. Sudah bisa ada yang meninggal. Sekalinya jadi orang kampung, nah pas danarnya ada ulama hanyar juga ada kita datang nih nah. Ganal mana bolangnya, jubahnya, kita suruh Bang Sidin memandi mayit kita mati. Ayo sudah jadinya bawa mayitnya, aku memandiinya, bawa Sidin ke pinggir sungai, di pinggir sungai dimandiin, ditutup lawan kain tirai. Sekalinya lawas banget kada tuntung memandiin. Akhirnya
orang-orang situ memaksakan masuk melihat menilik dari tirai tadi sudah tuntung kabalung ditakuni. Lawas benar kata tuntung jadi ujar natuha mandi. Subhanallah ujarinya. Aku ini memandi ternyata salah satu wali min auliyaillah. Nah aku mandi ini wali min auliyaillah. Hendak ku mandinya sekalinya mayitnya dibawa terbang oleh malaikat. Sekalinya nak bu, mayitnya tak cabur bu. Kenapa mandi ini culuk? Subhanallah. Saya kadang perlu bantuan jadinya pemandi mayit. Kurang rancang pemandi mayit bertiga, berdua paling sedikit. Nah jadinya ada mandi surangan. Karena orang lain orang alim disuruh. Allah. Udah kita nih juga nampilannya sembahyangan adalah sembahyangan fardu kifayah namanya. Menyembahyangan orang meninggal biasanya amplop ya lah. Itu kita tahu di daerah kita sini aja boy. Kalau di daerah Jawa apalagi di daerah Timur Tengah tuh kan ada datang lalu orang sembahyang fardu kifayah pakai amplop tuh kan ada bisa kita tahu. Nah, cuma bentuk sedekah daripada orang yang meninggal kita hadiahkan. Cuma diambil daripada harta daripada si mayit. Kalau dihitung dari anaknya boleh juga ya. Asal anak-anaknya ridho. Asal anak-anaknya ridho. Kenapa? Karena belum biasanya dibagi warisan itu sudah dikeluarkan untuk dibagikan untuk fardu kifayah. Nah, sekalinya boy ada orang dibagi sudah fardu kifayah. Siap pula sudah. Ada yang tukang mandi boy, mengiau guru. Mulai memandi guru ini disuruh mengapani sidin juga, mengimami sembahyang sidin juga. Rencana kena mana lakin sidin juga. Subhanallah. Sudah sepaket sudahlah. Sekalinya sudah dimandi, dikamari boy sudah juga dibawa ke masjid. Subhanallah. Sampai di masjid imamnya mengangkat takbir pertama. Allahu Akbar. Dari imam mangkat takbir ya. Kita di belakangnya bacaan dari Allahu Akbar. Sekalinya boy mayitnya berduduk. Duduk mayitnya. Jadi muka kan emang makmumnya tadi. Nah imam boy kada buka sorangan. Nah jadi jeneng imamnya mana ya? Gua nikah buka sudah duitnya amplopnya. Mau jadi imam boleh memandi ini nih, memandi, mengapani, menyolati, balong lagi duitnya nih. Ikam bangun kalau lagi tetap ikut tuntung makan dulu sembahyang. Subhanallah. Kalau orang mati itu bangun, berarti mati sore. Kada sembahyang kan lagi sudah batal sholatnya. Kenapa? Karena yang disolatkan mayit itu orang yang benar-benar sudah mati. Nah, jadi ketika kita tadi itu dihadapkan dengan persoalan-persoalan tentang agama, maka majukan atau tanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada orang yang ahlinya. Ribut-ribut masalah nasab, begitu juga. Maka kita ajukan, kita tanyakan kepada ahlinya. Jangan merasa diri sendiri mengetahui sehingga menyebabkan salah di dalam ucapan, salah di dalam tindakan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang ahli taat, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli mujahadah, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah untuk selalu bisa hadir di majelis yang kita cintai ini, Miftahul Jannah. Dan mudah-mudahan kita doakan semuanya, khususnya kepada pimpinan kita Bunda Hajah Marwiyah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, dan diberikan kelancaran segala urusannya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan begitu juga kepada kita hadirin sekalian, ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang punya anak-anaknya dijadikan anak yang saleh wa salihah, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamila syamila li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.